Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ila yaumil liqa'illah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. As-sadis ihtimamul aba'i bi ta'dibi abnaihim wa ta'limihim wa tahdhibihim. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, bahwa orang tua itu seharusnya menyuruh anaknya untuk melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah ya. Seperti contohnya sholat, puasa ketika berumur 7 tahun. Jadi ada perintah di sana ketika umur 7 tahun. Agar anak-anak itu hidup dengan mencintai ibadah-ibadah tersebut. Ketika umur 10 tahun dan anak tersebut meninggalkan kepada kewajiban yang dulu saat umur 7 tahun telah diajarkan, maka di sana orang tua diperbolehkan untuk memukulnya, yaitu dengan pukulan yang tidak membekas, pukulan yang tidak menyiksa, seperti itu. Kalau masalah menyakiti, ya pukulan sekecil apapun tetap itu akan menyakiti, seperti itu. Sehingga anak kalau sudah diajari seperti ini, kemudian diberikan sikap tegas oleh orang tuanya ketika meninggalkan, maka sang anak itu tidak akan terbiasa untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban sedari kecil. Jadi dia ketika sudah dewasa nanti, dia tidak akan melakukan. Kenapa? Sebab sudah terbiasa. Kemudian juga dipisahkan dari ranjang tidurnya. Tidak lagi kumpul dengan orang tuanya ketika sudah berumur 10 tahun. Itu semua sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang perhatian orang tua ya. Ihtimamul aba'i bi ta'dibi abnaihim, perhatian orang tua untuk mendidik anaknya itu, wa ta'limihim, mengajari anaknya, wa tahdhibihim, dan juga membentuk karakternya. Jadi selain kewajiban-kewajiban di atas itu, orang tua juga mempunyai tanggungan untuk memperhatikan anak. Ngajar, diajari adab, karakternya dibentuk menjadi bagus, seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nara, terhadap api neraka. Jadi dengan cara apa menjaga diri kita dan keluarga kita? Dengan membentengi diri kita dan keluarga kita, yaitu dengan ilmu agama, dengan akhlak yang baik, serta karakter-karakter yang memang diajarkan oleh Islam itu sendiri. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali berkata, "Allimuhum wahadzibuhum", ajarilah anak mereka, wahadzibuhum, dan juga bentuklah mereka menjadi karakter yang baik. Jadi bukan hanya diajari tapi juga karakternya diajarkan. Wa qala Al-Hasan radhiyallahu taala anhu, Al-Hasan radhiyallahu taala anhu juga berkata, "Muruhum bi taatillah", perintahlah mereka untuk taat kepada Allah. Wa 'allimuhumul khair, dan juga ajarkanlah kepada mereka kebaikan-kebaikan. Jadi anak itu semenjak kecil udah diajarkan kebaikan. Diajari ngaji, ya, diajari kemudian baca Quran, diajari bagaimana menghormat kepada orang yang lebih tua. Bukan sejak kecil anaknya sudah diajari TikTok. Jadi ada anak kecil oleh orang tuanya memang diajari joget-joget. Nah ini suatu hal yang problem sebenarnya, apalagi anak tersebut adalah anak perempuan. Sehingga nanti ketika dewasa dia akan lihai dalam masalah perbuatan yang satu ini. Padahal jelas joget-joget di hadapan orang umum, alasan apapun itu ya, apalagi seorang perempuan, itu adalah haram. Ya karena nanti akan membangkitkan syahwat, akan kemudian
tidak bermuruah sama sekali ketika ada seorang perempuan joget-joget di hadapan orang lain. Nah, nanti jawab, oh kan tidak di hadapan orang lain Ustaz, di hadapan kamera, sama aja. Bukankah setelah diupload itu nanti akan dilihat oleh orang lain, dilihat beratus-ratus mata, beribu-ribu mata bahkan yang akan melihat dan menikmati orang tersebut. Jadi orang tuanya itu selayaknya tidak mengajari hal-hal yang buruk kepada anaknya itu. Fa fi tarikhil Bukhari, dan di dalam tarikh Al-Bukhari marfu'an secara marfu' disebutkan, mana hala walidun waladahu afdala min adabin hasanin. Tidaklah seorang ayah, maksudnya di sini ayah dan ibu ya, tidaklah seorang ayah memberikan kepada anaknya sesuatu yang lebih afdal, lebih utama daripada adab yang baik, daripada adab yang bagus. Jadi mengajari anaknya adab itu justru adalah pemberian atau anugerah yang sangat hebat. Lebih bagus dari HP, lebih bagus dari sepeda motor, lebih bagus dari rumah, seperti itu. Jadi anaknya diajari dengan adab yang bagus, dengan adab yang baik. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu marfu'an, dari beliau Jabir bin Samurah secara marfu' ya, la'an yu'addaba ar-rajulu waladahu khairun lahu min an yatasaddaqa bisa'in. Hendaklah seseorang mengajari adab kepada anaknya. Jadi ketika ada seorang mengajari adab kepada anaknya, ya, adab kepada orang tua, adab kepada kakek, nenek, kepada orang lain, kepada kakaknya, kepada adiknya, adab kepada Allah, bahkan adab kepada Al-Quran, adab kepada kitab, dan yang lain-lainnya, ya, seperti itu. Kata beliau ini, khairun, itu lebih baik bagi dia min an yatasaddaqa bisa'in, itu untuk lebih baik daripada bersedekah dengan satu sa', ya, ukuran tertentu dalam satu sa'. Jadi mengajari kebaikan kepada anak, adab sopan santun, itu justru lebih baik daripada bersedekah. Namun bukan kemudian dia ngajari anaknya saja padahal ada kelebihan harta, lalu kemudian benar-benar tidak bersedekah. Jadi di sini bukan seperti itu secara pertimbangannya, hanya saja di sini menunjukkan bahwa betapa mulianya mengajari seorang anak adab-adab kebaikan. Wayam bagi lil walid, hendaknya bagi seorang ayah, an yataniya bi benatihi, untuk benar-benar memperhatikan anak perempuannya. Nah ini, jadi anak perempuan itu mempunyai perhatian yang sangat besar daripada orang tua. Jadi harus ada perhatian yang sangat besar dari orang tua ini, terlebih ayahnya ya. Kama ya'tani bibni, ya sebagaimana juga memperhatikan kepada anak lelakinya. Fayurabbiha, hanya saja anak perempuan itu fayurabbiha, orang tuanya nanti akan mendidiknya alal kamali wal waqar, yaitu mendidik dengan penuh kesempurnaan wal waqari, dan ketenangan. Jadi kesempurnaan di sini adalah kesempurnaan di dalam Islam. Jangan sampai kemudian anaknya itu diajari sesuatu hal yang kemudian tidak didasarkan dalam Islam, tidak diajarkan di dalam Islam. Wa yukallimuha bil adabi wal haya, dan juga berbicara kepada anak perempuan ini secara khusus bil adabi wal haya, dengan adab wal haya'i, dan rasa malu. Jadi orang tuanya juga rasa malu. Tidak kemudian ngomong kepada anak perempuannya dalam keadaan tidak menggunakan pakai baju walaupun menutup aurat. Tapi kan rasa malunya sudah tidak ada. Sehingga apa? Anak nanti akan mencontoh. Apalagi anak perempuan. Oh, ayah saya saja mengatakan sesuatu kepada saya, berbicara dalam keadaan seperti ini, sehingga nanti dia akan berbicara kepada orang lain seperti halnya orang tuanya itu tadi. Jadi anak secara tidak langsung akan meresap apa yang disampaikan oleh orang tuanya dan akan meniru, namanya saja anak. Wa yamna'uha minat tahattuki wat tabarruj, dan melarangnya untuk melakukan perbuatan sia-sia dan melakukan perbuatan tabarruj, yaitu bersolek, ya, termasuk juga itu tadi kecil-kecil tapi sudah diajarkan hal-hal yang tidak baik, diajarkan TikTok misalnya,
Ya kalau misalkan di dalam TikTok itu diajari ngaji, kemudian diupload ke TikTok, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian diajari joget-joget, nyanyi-nyanyi nggak jelas, seperti itu, tentunya itu akan menjadi tanggungan orang tua dan dosanya ada pada orang tua ketika anaknya ini belum balik. Ketika sudah balik dan dia melakukan tersebut, perbuatan terus seperti itu, perbuatan maksiat itu, bisa jadi orang tuanya juga akan mendapatkan andil karena dia yang telah mengajarkan keburukan. Karena adalah man sanna sayyi'atan, kan seperti itu, sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang melakukan, mengajarkan, ya mengada-ngada keburukan kemudian diajarkan kepada orang lain, kemudian diikuti oleh orang lain tersebut, maka orang pertama juga akan mendapatkan andil dosa. Memang betul orang itu tidak akan menanggung dosa yang lain. Tapi karena dia telah berkontribusi untuk membuat orang lain tersesat, membuat orang lain berbuat maksiat, maka dia juga akan mendapatkannya. Mendapatkan bagian dari dosa itu. Wa ya'muruha bis salati, dan menyuruh anak perempuan itu melaksanakan salat. Tentunya dengan diajari dulu ya. Diajari dulu ya bagaimana untuk melaksanakan sholat dan sebagainya. Wasyami, dan juga berpuasa. Diajari, dikasih tahu ya. Wasidq, dan juga bersikap jujur. Jadi anaknya itu juga diajari bersikap jujur, wal afaf, dan juga menjaga harga dirinya. Tidak mudah untuk membuka aurat. Ya, jadi betapa jarangnya sekarang orang tua yang kemudian membiasakan anaknya menggunakan jilbab, membiasakan anaknya menggunakan kerudung. Itu sangat jarang sekali. Walaupun ada, walaupun memang tidak wajib ya, karena memang umurnya belum balik. Tapi ketika seorang anak itu sudah tidak biasa memakai jilbab, menggunakan kerudung, dari kecil memang nggak biasa, apakah kemudian ketika dia sudah dewasa akan biasa? Oleh karenanya tidak salah kalau kemudian semenjak kecil itu sudah diajari hal-hal seperti ini. Kerudungnya dijaga, jilbabnya dijaga. Sehingga nanti ketika sudah balik dia sudah siap, dirinya sudah siap. Seperti itu. Wal ya'lam bi anna syarafahu ma'qudun bi syarafiha. Dan hendaklah orang tua itu mengetahui bahwa kemuliaan seorang tua itu terikat dengan kemuliaan anak perempuannya. Jadi kalau ada orang tua, ya orang tua mempunyai anak perempuan. Nah, ini anak perempuan menjadi timbangan. Orang akan melihat ketika anak perempuan melakukan sesuatu di luar ya, dia nggak jelas ya, buka aurat segala macam ya, berpacaran dan sebagainya, itu orang tuanya akan mendapatkan istilahnya apa? Bulian. Anaknya siapa ini? Siapa orang tuanya ini? Telah berbuat ini, berbuat itu, orang tuanya yang kena. Seperti itu. Makanya kemuliaan orang tua terikat dengan kemuliaan anak perempuan. Lihat saja anaknya gitu kan. Seseorang itu lihat saja anaknya. Ya walaupun tidak kemudian 100% anaknya bersalah pasti orang tuanya. Namun kan secara umumnya berarti anaknya ini nggak diajari akhlak, nggak diajari syariat, sehingga anaknya itu sembarangan. Wasum'atahu bisum'atiha. Jadi apa namanya, sum'ahnya orang tua atau didengarnya orang tua ya, itu bisum'atiha dengan didengarnya sang anak itu. Falyakhtar laha zaujan salihan, hendaknya orang tua itu memilihkan suami yang soleh. Wal yu'ajjil bizawajiha matta wajada kuf'an laha, dan hendaklah orang tua itu bersegera menikahkan anaknya itu ketika sudah menemukan lelaki yang cocok, sekufu. Ya, jadi ketika ada orang soleh datang kepada orang tuanya, maka hendaklah dia diterima gitu. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah, akan terjadi potensi akan membahayakan agama seorang wanita ini. Enggaknya wanita itu jangan kemudian dibiarkan oleh ayahnya untuk mencari sendiri. Untuk kemudian mencari sendiri, dia nyari-nyari apa laki-laki di Facebook kayak gitu kan, nyari-nyari laki-laki di YouTube atau nyari pasangan misalkan di TikTok kayak gitu kan. Itu jangan kemudian orang tua membiarkan dia mencari sendiri. Malah jangan apa namanya itu harapannya untuk mendapatkan suami yang baik, malah ternyata dia akan
dinodai oleh lelaki yang tidak bertanggung jawab. Dan kemudian ketika wanita ini sudah siap untuk menikah, maka langsung dinikahkan. Jangan kemudian menunggu masa yang begitu lama lagi. Wal yuyassir mahraha biqadril mustata'. Dan hendaknya orang tua itu juga meringankan mahar, walaupun mahar itu haknya bagi seorang wanita ya, tapi orang tua itu menyarankan ya jangan terlalu mahar lah. Mahar. Jadi yang biasa saja, pada umumnya saja, jangan memberatkan calon lelakinya. Waliyabhath an dini zawjiha, dan hendaklah seorang ayah itu meneliti keunggulan agama sang suami, yaitu khatibiha, calon, maksudnya calon suaminya itu, wa khuluqihi, dan juga ahlaknya. Ahlaknya gimana? Agamanya gimana? Pengetahuannya kepada syariat seperti apa? Itu juga diperhatikan oleh orang tuanya. Qabla an yabhatha an martabatihi wa amlakihi. Sebelum dia meneliti hartanya. Jadi orang tuanya ini sebelum meneliti hartanya, hendaknya dia meneliti dulu keunggulan agamanya sampai di mana. Ya kan? Adabnya itu kepada orang tua, kepada yang lebih kecil, kepada sesamanya itu seperti apa? Adab kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada syariat itu seperti apa? Jadi itu dulu yang dicari. Jangan kemudian hartanya seperti apa, jangan. Biasanya berapa hartanya? Ada mobil berapa? Rumahnya di mana? Bertingkat atau tidak? Itu jangan. Seperti itu. Fadzalika da'bur rasyidin. Seperti itulah kebiasaan orang-orang yang saleh, orang-orang yang rasyid, orang-orang yang baik, wasiratus salafus salihin, dan juga perjalanan kehidupan orang-orang salaf dan juga orang-orang saleh. Seperti ini. Jadi mereka mencari agamanya sebelum kemudian mencari hartanya. Kemudian selanjutnya as-sadis, isti'dzanul abna'i inda ad-dukhuli ala abawaihim fil awqatil khassa, yaitu adanya izin dari seorang anak ketika akan masuk ke kamar kedua orang tuanya di waktu-waktu yang telah ditentukan, waktu-waktu khusus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinukumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira wa min ba'di salatil isya thalathu awratin lakum." Jadi di sini ada seruan kepada orang-orang yang beriman hendaknya meminta izin, yaitu orang-orang yang menjadi budak. Jadi seorang budak itu minta izin dulu untuk masuk kepada tuannya, menemui tuannya. Dan juga orang-orang yang masih belum baligh, ya, belum baligh namun sudah mengerti. Jadi dia minta izin dulu, ya, sebanyak 3 kali. Assalamualaikum, 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 kayak gitu kan. Kapan waktunya? Sebelum sholat fajar. Jadi misalkan mau bangunkan orang tuanya, ya seperti itu, menggunakan ketokan jari dan mengucapkan salam seperti itu, maka ini sebelum sholat fajar. Itu yang pertama. Wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira. Kemudian setelahnya zuhur. Ya, setelahnya zuhur. Itu juga nanti siang ya istilahnya, nanti minta izin juga. Kemudian wa min ba'di salatil isya, setelah salat isya. Ya, karena 3 waktu itu biasanya orang-orang ya istirahat gitu kan. Sehingga akhirnya yang perempuan misalkan lepas kerudung, ini tentunya di dalam kamar. Jadi anaknya juga kalau ingin masuk menemuinya, ya hendaknya bilang salam. Takutnya dalam keadaan yang tidak diinginkan. Oleh karenanya minta izin terlebih dahulu dalam 3 waktu ini. Fa fi hadhil awqati 'adatan. Pada waktu ini biasanya ma yakunu al-abawani fi halatin khassa. Dalam 2 waktu ini kedua orang tua biasanya mempunyai rutinitas khusus, kegiatan khusus. Au what in khasin, atau perbuatan yang khusus. La yustahsanu ru'yatuhuma fihi, sehingga tidak baik untuk kemudian dilihat oleh anaknya. Seperti itu. Makanya di sini tadi disebutkan
harus minta izin terlebih dahulu. Nah, kemudian asamin al-qiyamu bi isya'atil mahabbati wal ulfati bainal ikhwan. Orang tua itu harus tegak untuk menyebarkan rasa cinta, rasa kasih sayang bainal ikhwan, antara saudara-saudara. Jadi anak-anaknya itu semuanya diajarkan oleh orang tua untuk kemudian saling kasih sayang, saling mencintai. Fil manzili, di dalam rumah. Wal adli bainahum, dan juga orang tua harus adil antara mereka. Fil atfi wat taswiyah, di dalam kasih sayang dan juga taswiyah, menyamaratakan. Maksudnya menyamaratakan di sini bukan kemudian kalau misalkan anaknya itu berangkat sekolah bekalnya itu 10 ribuan, ya dilihat keadaannya dulu. Kalau SD itu berapa bekalnya, istilahnya uangnya, sangunya, ya mungkin 5.000. Kemudian kalau SMP berapa, SMA berapa, kuliah berapa, kan seperti itu. Jadi bukan kemudian sama persis. Tapi kalau kasih sayang, iya. Kasih sayang memang harus ya sama ya, dalam kasih sayang itu tidak membeda-beda ya, karena semuanya memang anaknya semua, seperti itu. Hatta la yaqa fi qalbi wahidin minhum bughdun aw hikdun, sehingga tidak terjadi dalam hati mereka, salah seorang di antara mereka, ada kebencian atau rasa dengki. Ya, merasa ini kenapa kok cuma kakak saya yang diperhatikan, saya kok tidak. Nah, takutnya ada seperti itu. Au ghairatun min akhihi, atau ada rasa kecemburuan kepada saudaranya. Kama hasala baina ikhwati Yusuf alaihi salatu wassalam, sebagaimana hal itu terjadi kepada saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi mereka merasa ditinggalkan, merasa tidak diperhatikan oleh Nabi Yakub, sehingga akhirnya timbullah rasa benci, rasa dengki kepada Nabi Yusuf itu sendiri. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, musyiran ilal adli bainahum fil atiyya wal wasiyya, dalam keadaan menunjukkan kepada keadilan di antara mereka, di antara para anak itu, di dalam pemberian orang tua, wal wasiyyati, dan juga wasiat. Apa? Ittaqullah wa'dilu fi auladikum, bertakwalah kepada Allah dan bersikaplah adil di antara anak-anak kalian. Jadi jangan kemudian tebang pilih ya, karena mungkin anak ini lebih cerdas atau apa, semuanya sama. Mau anaknya cerdas, mau anaknya biasa, mau anaknya misalkan kaya ataupun sedang ataupun apa, mau anaknya itu kuliah atau anaknya masuk pesantren, semuanya sama, semuanya anaknya. Jadi kasih sayangnya tidak boleh kemudian lebih ini lebih dan sebagainya. Amma fil atfi wal qublati war rahmah, adapun dalam masalah al-ataf, kasih sayang, wal qublati, dan menyayangi dengan cara dicium, yaitu dahinya atau kepalanya, war rahmati, dan kasih sayang. Fa'an Anasin, maka dari Anas radhiyallahu anhu, anna rajulan kana jalisan ma'an nabi, bahwa ada seseorang telah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'a ibnun lahu, maka kemudian datang anaknya, faqabbalahu, kemudian orang tua ini menciumnya, dicium dahinya, dicium kepalanya, wa ajlasahu fi hijrihi, kemudian mendudukannya di pangkuannya. Tsumma ja'at ibnatun lahu, kemudian datang lagi anaknya. Jadi anak yang pertama dicium, kemudian ditaruh di pangkuannya, lalu kemudian datang lagi anaknya, fa akhadhaha fa ajlasaha ila jambihi, lalu kemudian orang tadi itu mengambil anaknya itu, yang menarik anaknya, kemudian mendudukkannya di sampingnya. Lalu akhirnya faqala sallallahu alaihi wasallam ma'adalta bainahuma, lalu Rasulullah bersabda, ma'adalta, kamu tidak adil, bainahuma, antara keduanya, rawahul Baihaqi. Jadi melakukan seperti ini saja Rasulullah, kamu nggak adil sama anaknya. Seharusnya apa? Taruh di samping dua-duanya, ya kan? Atau pangku dua-duanya. Nah ini enggak, yang pertama diciumin, kemudian dipangku. Yang kedua cuma disuruh duduk di sini. Seharusnya apa? Ya di apa, di cium juga, kemudian dipangku juga, seperti itu. Tentunya ini ketika sudah umurnya masih setara ya anaknya ya. Tapi kalau anaknya sudah yang barusan
baru datang itu dicium kemudian ditaruh di pangkuannya. Umurnya masih sekitar 3 tahunan, 2 tahun 3 tahun. Yang datang ini sudah umur 30 tahun seperti itu kan lain permasalahan, ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi bentuk kasih sayangnya sudah tidak seperti anak kecil yang di pangku tadi itu. Ya kalau sudah umur 30 tahun ya orang tuanya yang kasihan. Seperti itu. Nah, rawahu Al-Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup bersama dengan pembacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.